Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Entis Sutisna selaku pimpinan pesantren Nurus Salam yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Hadi Hidayat, oge akhinal kiram Romo Kiai Abu Naim Nur Aziz yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Anwar Musaddad, wabil akhos pimpinan Majelis Istighosah Al Ustadz Abdullah yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan yang tidak bisa kami sebut asmo karimna, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna.
Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langensari. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Koramil dari Danramil atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek beserta anggota dari sektor Kecamatan Langensari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kuwu Kujangsari, Bapak Mujahid selaku Kepala Desa Kujangsari beserta seluruh perangkat Desa Kujangsari, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, oke Bapak RT di Desa Kujangsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kuwu Pulau Erang, alhamdulillah hadir secara langsung dan akan setia menemani saya sampai akhir nanti. Tapi tidak sampai akhir hayat Bapak. Tolong jangan berharap karena Bapak udah ada pawangnya. Bapak Kuwu Pulau Erang beserta seluruh keluarga besar aparatur pemerintah Desa Pulau Erang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar DKM Jami At-Taqwa. Saya minta tepuk tangan dulu kangge sadayana jamaah DKM At-Taqwa yang telah berjuang begitu luar biasa dari RW 05 Pulau Erang, keluarga besar RW 06 Desa Kujangsari. Inilah kami keluarga besar DKM Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid At-Taqwa selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak almarhum Ajun yang mudah-mudahan sak zuriyah putro cucunya selalu diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, diberikan mawaddah warahmah sakinah sumrambah kepada kita sadayana para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada para agniya dermawan donatur, mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan ghirah semangat ibadah sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kujangsari. Wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, rekan-rekan Satgas saking rapi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jamaah Maulid Pintu Duror yang kami hormati. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU yang kami banggakan, pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Kujangsari ataupun di Pulang Erang yang kami hormati, dan Pulau Erang yang kami Pulau Erang Lakbok Ciamis yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada seluruh sadayana tamu undangan yang derek hadir mengayu bagio pengajian pada hari ini, yang masih nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang pada calik lungguh lenggah ngeliasak, yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunen ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakaku mbak putri nu perawan-perawan muga-muga cepet ngagaduhan salaki, yang bujang-bujang cepet enggal payu rabi dapat istri, yang duda janda enggal entuk ganti, yang tua-tua moga-moga pada cepet enggal dapat rezeki, enggal angkat haji. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, ana Madinatul Ilm wa Ali Babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah salah satu pencetus terbentuknya tahun Hijriah
Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau saudara kita dari Nasrani, sedulur Kristen punya perhitungan tahun sendiri, namanya tahun Masehi, dihitung lewat perputaran bulan, perputaran Komariah, salah lagi. Sebelum dilanjut, ini karena ngajinya sebelah kiri kepingin lihat perongos tonggos mumpuni. Jadi iya, yang pertama ngajinya memang begitu luar biasa, sampai mawar-mawar tumbuh dalam waktu 1 malam. Walaupun mawarnya bukan mawar asli, tapi ini satu tanda orang-orang Kujang Sari, orang-orang Pulau Erang, orangna sugih-sugih. Tapi sak sugih-sugihna orang Kujang Sari Pulau Erang sampai encan ngagaduhan taplak. Tadi ketua panitianya terus diingetin nama muslimat, mejana mumpuni lupa belum ditaplakin. Ketua panitianya jawab, tenang naon bocah cilik iki, gitu katanya Bu. Sebab iya mejana encan ngagaduhan taplak, jadi hapunten pisan iya mejana dipindah wae. Mohon bantuan ya. Wante nggak dipindah wae Mas. Iya, dipindah wae. Yang kedua punten pisan. Sebenarnya panitia ini dalam rangka muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kenapa saya bocah cilik budak elutik dikasih kursinya wae kursi sofa Ibu. Ini supaya ngajinya enak, mumpuninya nyaman, berarti ngajinya lama. Politik ini namanya Bu. Makanya nggak saya dudukin lama, soalnya ini pakai politik. Mohon izin sekali, karena sebelah kiri ngajinya digelap-gelapan, kalau ngantuk nggak kewenangan. Jadi mohon izin sekali, iya kursinya juga dipindah wae, dihandapkan. Iya, sekalian kursina. Hapunten pisan ya Mas, saya mohon bantuan. Ini bukan perintah tapi mohon bantuan. Jadi ngapunten pisan supaya ngajinya juga leluasa. Kalau ngajinya leluasa, saya mikirnya otaknya agak encer Bu. Sebelah kiri ternyata Masya Allah, ngajinya persis kayak lagi piknik dan tamasya. Baru kali ini saya lihat ayah ibu-ibu ngaji disusukan. Tingali. Bagaimana? Saya tahunya susukan Ibu. Solokan buat ngaji, ditempatin pakai kelas tiker sekalian. Ya Allah, baru lihat saya ngaji kayak piknik dan tamasya. Ngaji di handapna pohon cau. Alhamdulillah ngajinya teu kebagian senek. Kebagian senek. Makanya berangkatnya nu gasik. Gasik tetap gak kebagian senek. Mudah-mudahan yang kebagian senek pun ya tetap rezekinya yang barokah. Cek suara dulu sampai tipengker sana. Assalamualaikum. Halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Iya perjanjian dulu ngajinya mau sebentar apa lama? Sebentar, sampean protes ikut ngebayarin tuh. Tapi ikut patungan, ikut iuran, ikut urunan. Ya Allah, jadi judulnya saya Kiai Urunan. Ngajinya mau sebentar apa lama? Ukurannya lama di Kujang Sari, di Pulau Erang sampai berapa jam? Astagfirullahaladzim, yang manusiawi dikit ya. Saya naik jam 9:30, berarti nanti turunnya jam berapa? Jam hiji
hiji bengi. Ya Allah, bentar saya ngitung. Naik setengah 10, turunnya jam hiji, ngajinya 3 jam setengah. Kita ngundang apa ngontrak sampai mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa amin Allahumma. Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kepada Kanjeng Nabi, kenapa suara mic-nya ganti? Gak usah diutik-utik Pak, niki karena salon sound controlnya menghadap ke saya. Jadi kalau volumenya ketinggian malah akhirnya suaranya bengung bunyinya. Iya. Saya ini memang nggak punya usaha sound system, tapi saya pegang mic dari kelas 3 SD Ibu. Jadi paham sekali. Tolong volumenya jangan terlalu tinggi, echonya pun dihilangkan baik. Jangan pakai echo, jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Biar ngaji suaranya saya jelas. Nah, ini masih ada nih, nggak kayak tadi malah ya Bu. Coba diatur lagi Pak. Echonya dihilangkan, efeknya dihilangkan. Nah, begini kan agak enakan. Tadi di awal malah enak. Ya udah, shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau saudara Kristen sedulur Nasrani punya perhitungan tahun sendiri, namanya tahun Masehi, dihitungnya pakai perputaran syamsiah, perputaran matahari, maka kita umat Islam harus punya identitas sendiri. Kalau orang Kristen ngitungnya mulai lahirnya Nabi Isa alaihi salam, saya usul ya Rasulullah, kita akan menghitung lewat perputaran bulan atau komariah. Nanti akan dihitung mulai dari Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan akan disebut tahunnya tahun Hijriah. Kalau saya usul begini, kira-kira panjenengan meridhoi apa tidak ya Rasulullah? Ternyata Kanjeng Nabi pun meridhoi. Maka hari ini kita semuanya adalah orang-orang yang beruntung, yang ternyata diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, karena bertemu dengan 1445 Hijriah. Dengan secara tidak langsung umur kita bertambah, tapi nilai kesempatan hidup kita di dunia ini berkurang. Maka kita diajak untuk peringatan tahun baru Hijriah. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi orang yang beruntung. Kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai jadi orang yang cilaka. Siapa orang yang celaka? Kehidupan sekarang justru lebih buruk dari yang kemarin. Itu namanya celaka. Jangankan jadi orang yang celaka, kita jadi orang yang merugi saja nggak boleh. Siapa orang-orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Masa iya? Tahunnya udah ganti kok masih kayak yang kemarin. Prinsipnya, aku masih seperti yang rugi. Rugi namanya. Kita dianjurkan untuk menjadi orang yang beruntung. Maka Kanjeng Nabi titip pesan sama kita, jadidis safina fa innal bahra amik wa khuzizada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Karena inginnya kita kalau sudah ketemu 1445 Hijriah, mestinya kita kepingin ketemu 1446 Hijriah. Maka artinya lautan ini dalam, perjalanan kita jauh. Maka hari ini kita diingatkan untuk dandani perahu supaya golet sangu. Kita memperbaiki iman, disuruh cari bekal. Apa bekalnya? Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama.
kullu mauludin yulatu alal fitrah. Kada anak nusae maka pulang ke ngarsana Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan nusae oge. Ini saya mikirnya double ibu, mikir materi pengajian plus mikir bahasa, jadi sampai keringetan celakin blobor sekalian. Kita datang ke dunia dalam keadaan nu selamat, maka kita pulang ke ngarsana Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan selamat oge. Jadi beginilah kalau ngaji pakai dua bahasa. Saya juga bingung bu kalau disuruh harus pakai bahasa Indonesia, sebab abi tetiasa bahasa Sunda, biasanya salit wungkul. Tuh kan sampean ketawanya aja ketawa ngece banget sampean. Jadi ini berhubung saya Sundanya kurang paham, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa mau pakai bahasa Indonesia, apa pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Nantang perkara kan. Saya disuruh pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given breath, also we can get together on the Pulau Erang Kujang Sari our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dunya atal akhirah. Allahumma. Sampean amin amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak paham, anak-anak juga tenyaho, jadi ya bahasana campur sari wae muhun. Subhanallah muhun kabeh Sunda kabeh berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama, tapi mangke ketika kita pulang ke ngarsana Gusti Allah, kita pulang ke rahmatullah, ternyata hasilnya berbeda-beda. Sampai detik hari ini ternyata mayat, jenazah, para ruh-ruh di alam barzah ternyata tiap hari berdoa. Katanya kitab Tanwirul Qulub, ruh yang di dalam alam kubur tiap hari berdoa. Apa doanya jenazah? Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Itu doanya mayit di dalam kuburnya. Allahumma j'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan saya min ahlil ibadah, dijadikan keturunan yang rajin ibadah. Begitu kata si mayat di dalam kubur. Tapi ternyata banyak ahli waris ziarah ke kuburan, bukannya berdoa malah tanya nomor togen. Gak habis fikri saya. Gak fikir. Bukannya ziarah ke kuburan pada doa, baca surat Yasin, pada baca Quran, malah takon bah nomor pira mbah. Ini kelakuannya di luar nurul. Ya malah. Maka kenapa hari ini nu ngaji kebanyakan malah nu sepuh-sepuh? Karena yang tua-tua pada paham, wong tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji. Betul? Leres? Maka di dalam Sarah Sulamut Taufik dijelaskan, kalau orang tua meninggal dunia, wafat, kok ternyata orang tua wafat masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga,
pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Alhamdulillah. Tenang, saya ceramah tidak pakai nafsu. Ini pun bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan. Ini dasarnya di kitab namanya Sulamut Taufik. Tapi ini di dalam syarahnya dijelaskan bahwa kalau orang tuanya meninggal dunia, kursinya meledos. Gimana nggak meledos? Wong kursi satu ditumpakin wong loro. Yang meledos tapi aman ya. Ya Allah, ternyata saking kepingin lihat mumpuni. Ya Allah, ya alhamdulillah, beginilah resikonya dari wong ayu. Udah kelihatan dari sana, Bu. Ya Allah, panitia ini nyambut gawenya portal patel kabel. Ya harusnya ini kan layarnya yang agak rapi begitu, biar wajah saya kelipet-lipet di situ. Lagi gigi tonggos-tonggos. Kain layarnya ngelipet-lipet tuh kan. Wajah saya udah keriput jadi begitu. Ya, dibacain salawat dulu lah. Salawat ini saya ambil dari Ianatul Thalibin. Ini adalah nadom tapi satu amalia kita di bulan Muharram. Jadi nun sewu ya, kotak infaknya nanti karena ini ngajinya mau sampai jam 1. Jangan ditarikin infak dulu nih, baru nata-nata bokong soalnya. Bokongnya meledos tadi malah. Nah, kita baca nadom dulu nih. Nadomnya nadom Ianatul Thalibin. Sallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'aliwan utak tahil roksal yatim mimsa tasadak wa ghtasil. Ini mau ditabu apa enggak nih? Kalau udah satu bait nggak ditabu-tabu, terpesona Bu, jadi gak langsung ditabu. Sallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura hasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'aliman utatahil roksal yatim mimsa kasadak wa gatasil. Salat sareng
ala Nabi Muhammad. Hapunten pisan Ibu, tadi memang nadomnya saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin, tapi tetap sarah maknanya pakai bahasa Jawa. Gak bisa saya ganti pakai bahasa Sunda. Soalnya kalau saya ini ngaji kok ternyata nyarai maknani ngapsai kitab kok pakai bahasa Jawa, ini adalah salah satu tanda sanad keilmuan saya dari kiai yang memang bahasa Jawa. Gak bisa serta-merta tiba-tiba saya ganti pakai bahasa Sunda. Jadi hapunten pisan, walaupun nanti nadom artinya tadi pakai bahasa Jawa, nanti diartikan pakai bahasa Indonesia. Mohon sallallahu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana ya, pas lagi beledo soalnya sebelah sana. Diganti sholawatan dulu. Ternyata hari ini adalah satu peringatan bagi kita. Kita ternyata dikasih umur panjang, tapi kesempatan hidup kita di dunia berkurang. Maka di dalam Syarah Sulamut Taufik kita dititipi pesan, kalau orang tua meninggal dunia, wafat kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih, pernah kaya, pernah bunghar. Pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya makan duit riba. Lembut tapi pedes tuh tadi Bu. Ini maaf ya, saya ngomong begini karena saya anak, panjenengan juga anak. Anak-anak zaman kita sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisannya dibagi. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Ayo. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung sampai tahunan gak pada saling sapa. Hanya gara-gara rebutan warisan kepapasan di jalan malah plengos-plengosan. Hanya gara-gara rebutan warisan. Di dia ayo orang begitu. Ayo. Angkat orang nah. Nu kayak apa bentuk model lah. Maaf nih punten Pak. Jadi menurut Syarah Sulamut Taufik, kalau ada orang nerima bagian warisan, ternyata almarhum orang tuanya itu sugih. Sehat secara badannya, sugih secara finansialnya, sampai wafatnya kok orang tuanya belum berangkat haji, maka sebelum warisannya dibagi, ambillah dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Begitu aslinya. Nih kalau anak-anak pada nggak ngaji, yang nggak ngerti masalah hukum waris Bu, cuma taunya nerima bagian warisan. Padahal masih menurut Syarah Sulamut Taufik, walaupun nerima bagian warisan seueur, bener saya ngomong, walaupun nerima bagian warisan banyak, ini kan biar jelas, jenengan bilang seueur saya banyak begitu Bu. Walaupun menerima bagian warisan akeh, tapi masalah sangkut paut utang orang tua nggak disarutangin terlebih dahulu, walaupun warisannya banyak tetap warisannya nggak barokah. Bener-bener tuh orang tua ngumpahin anak betul-betul. Dendam banget sampean. Nih maaf ya, kenapa ada orang tua setelah wafat meninggal kok nggak ninggalin warisan tapi malah ninggalin utang? Terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, khawatir dipelorokin anak mantu.
Mau minta duit sama anak sendiri khawatir dipelototin sama anak mantu. Jadi terkadang ketimbang utang sama anak sendiri lebih baik utang sama tetangga. Makanya kenapa di dalam Syarah Sulamut Taufik dijelaskan walaupun nerima bagian warisan banyak tapi kok masalah sangkut paut utang orang tua gak mau ngurusin, warisannya banyak tapi gak mungkin barokah. Boro-boro sampai 7 turunan. Baru turunan pertama hamil, bayinya belum lahir, warisannya udah habis. Boro-boro tamiba marang banda, nggak ada. Kenapa? Habis sia-sia buat pasang slot bikin judi. Dikira saya nggak tahu sampai lagi pada main slot. Kalau orang zaman dulu main judi mah bentuknya di pos kamling, megangnya kitab Toret, ditata digerek. Sekarang main slot itu pakainya online, Bu. Jangankan masyarakat pengangguran yang main judi, orang DPR aja pinter sekarang bikin slot. Memang betul DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tukang judi nggak usah diwakilin. Maka menurut kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya Qatrul Ghais, tetes-tetesnya pertolongan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris nuaras. Keras nih saya ngomong. Ciri-ciri ahli waris nuaras. Saya sekarang banyak seorang ahli waris ente waras. Siapa tuh ahli waris ente waras? Cuma maunya nerima bagian warisan. Tapi masalah sangkut paut utang piutang orang tua gak dilunasin terlebih dahulu. Itu namanya ciri-ciri ahli waris gak waras. Maka ciri-ciri ahli waris waras kaping hiji, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangin utang piutangnya orang tua. Nu kaping tilu, nah adalah orang soleh solehah, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Adalah salah satu ciri-ciri anak yang soleh solehah, ahli waris waras. Maaf Bapak Ibu, saya ngomong begini karena memang kula panjenengan sadayakna kita semuanya lagi belajar golek bekal, cari sangu. Maka kenapa masjid kita ini masjid kok kecil bener masjidnya, tapi walaupun kecil semangat jamaahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yang tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Nu aminnya keras berarti utangnya paling seueur. Moga-moga rezekina nu barokah. Tapi Masjid At-Taqwa ini masjid yang pakai ilmu nih bangunnya. Walaupun kecil tapi ini Masya Allah sampai malam hari ini saya tahu dan paham sekali masyarakat di desa Kujangsari, Pulau Erang ternyata masyarakat yang pakai ilmu. Di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan barang siapa masuk bahasa Sundanya naon? Lebat. Lebat. Masuk. Lebat. 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 Bukannya lebat itu dalam. Masuk. Kalebet berarti ke dalam. Saya tanya masuk Ibu. Kalau bahasa Jawa masuk itu mlebu. Kalau mlebet mlebu. Bingung campur Sunda iya mah. Kalebet. Barang siapa kalebet ka masjid
lebet ke masjid. Lebet ke masjid. Nganggo bahasa Indonesia belangin banget nganggo bahasa Sunda harus pakai tenaga dalam soalnya. Barang siapa masuk ke dalam masjid, kok di dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Ibu-ibu tuh mukenanya aja belum dilepas, baru sholat jamaah selesai langsung lutik sebelah. Cek, gue ngisi kuliah arisan sampah. Maaf, hak asasi manusia punya mulut, tapi masjid tempat ibadah bangunnya aja pakai syariat, bangunnya aja pakai rukunnya harus ditetapkan, bangunnya saja memerlukan kontribusi dari seluruh warga masyarakat, dan tempat ibadah gak sembarangan asup. Asup. Iya, gue lebih bener ketemu gue. Asup. Maka menurut kitab Nasaihul Ibad, barang siapa masuk ke dalam masjid dianjurkan sudah dalam keadaan suci berwudu. Untuk apa? Untuk langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mumpuni orang saya masuknya nggak sholat jamaah, mau ngaji rutinan. Kalau ngajinya mau cuman ngaji sekedar rutinan, nggak keadaan wudhu nggak apa-apa. Ataupun sholat jamaah udah keadaan wudhu tapi lupa nggak sholat tahiyatul masjid, maka bisa diganti sholat tahiyatul masjid dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apaan tuh baqiyatus sholihah? Baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau asup ke masjid lupa belum wudhu, cuma mau ngaji rutinan, atau sudah wudhu tapi belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali, baru 1 kurang 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 2 kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali deui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sengaja memang nggak saya tabuh, karena kalau rebananya ditabuh nanti jenengan hilang konsentrasi. Nggak apa-apa, ini lagi cari tenaga, disimpan dulu buat sampai jam 1 malam. Ini grup rebana namanya rebana apa? Huda al Kholiliyah. Dari tadi. Dari tadi. Iya bener sih. Cek mau kemana? Ke depan. Ya bener sih.
Ini grup rebana saking pundi, saking griyo, ya juga bener sih. Grup rebana dari mana? Dari bumi, ya bener. Tapi karena ini grup rebananya semangat nih, saya kasih saweran dulu. Jenengan yang nerima langsung dipasain ke kepala suku. Iya. Hapunten Pak Kuwu Pulau Erang, Mbak Kiai, Pak Ustadz Ajengan, Pak Babinsa, jujur wae, saya ini senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ini santri ya? Oh ya santri tapi agak tua dikit. Kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat, Bu. Ya biduan alhamdulillah sekarang banyak biduan pakai jilbab, Bu. Lesti contohnya. Cuma memang banyak biduan Pak supaya menarik bajunya seronok kurang bahan. Masa punya gunung Merapi mau gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya tali pusar dikasih celobong udara, pakainya rok mini lagi Bu. Maaf udah pakai rok mini belekan buri nyerempet silip buri, belekan ngarep nyerempet silip ngarep. Udah begitu naik motor mertaka kan jadi SMS ngapunten silitnya meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buat di pasar. Sekarang buat di pasar kan malah pada pakai baju. Betul? Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, jambu kristal pakai baju, buah belimbing pakai baju. Saya masuk ke desa Kujangsari Pulau Erang, saya dilihat ayah nangka pada jaketan. Nangka di Kujangsari Pulau Erang pada jaketan, berarti kan nangkanya orang Pulau Sari. Pulau Sari. Apa-apa lah jadi Pulau Sari, apa-apa. Soalnya ini dua desa jadinya jadi satu. Berarti nangka di Kujangsari Pulau Erang, nangkanya orang beriman. Ngerti syariat, ngerti aturan, berarti kan senang muslimatan. Ya kenapa kalau nangka di Kujangsari pada jaketan, malah nangkanya wong wadon gak diberongsong. Masuk ke dalam masjid, ada adabnya, diantaranya barang siapa ngobrol-ngobrol dalam masjid masalah duniawi selama 40 ibadahnya nggak diterima, kata kitab Azkarun Nawawi. Tapi memang keterangannya di kitab Azkarun Nawawi nggak dijelasin tuh apa 40 hari, 40 bulan, apa 40 tahun. Inilah kenapa para wali membuat masjid di Pulau Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Serang, Banten, itu namanya masih Pulau Jawa. Sunan. Para wali membuat masjid langgar, bahasa Sundanya naon langgar? Iya musola sih tahu Bu. Maksudnya nama lain musola. Tajuk. Para wali bikin tajuk. Ternyata antara ruangan dalam sama serambiknya itu lebih lebar serambiknya ketimbang ruangan dalam. Tuh contoh Masjid At-Taqwa. Ini benar nih. Jadi dikasih serambi, dikasih teras. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ruangannya di dalam kosong tetap duduknya di teras. Karena kepindah mumpuni. Enggak. Karena beliau tahu adab soalnya. Maaf sekali ya Bu. Kalau kita bulan Ramadan kan sering nih ngadain buka bersama. Kadang-kadang makan-makannya di masjid tuh. Kalau menurut ulama fikih, acara buka bersama memang bagus. Tapi kalau acara makan-makannya jangan di dalam masjidnya. Tapi kita cari di serambiknya, di terasnya. Karena ini khawatirnya kita ngobrol-ngobrol masalah duniawi, kebablasan di dalam masjid. Ini yang maksud para wali ambil di dalam kitab Azkarun Nawawi. Ataupun pengajian nih, kan biasanya ada kebentuk panitia musyawarahnya
di serambinya, jangan di dalam masjidnya. Karena namanya pembentukan panitia mesti termasuk ada bendahara. Bendahara bilang, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kita pengajian Muharram dan acara santunan anak yatim yatim piatu mengundang Mbak Mumpuni dari Jawa Tengah, kita sudah dana siap 40 juta. Umpama Ibu, ya Allah, dengar 40 juta kok sampai yang protes, itu gimana ceritanya? Ini gambaran saja. Sudah terkumpul dana sebesar 40 juta dan kita akan menggunakan yang pertama ada tendanya, kita bayar 7.250.000 setengah. Panggung plus kembang-kembangnya ini insya Allah minta 5.250.000. Kemudian rebana minta berapa ya? Rebananya minta 5,5 juta. Oh ya, ini layar sama shootingannya minta 3.200.000. Sound systemnya harus yang bagus karena kita ngundang kiai jauh, beda provinsi, beda alam. Ya, alam Jawa Tengah sama alam Jawa Barat kan beda, Ibu. Kita ngundang kiai dari Jawa Tengah, jadi ini sound systemnya minta 4.250.000. Oh ya, satu lagi, amplop 60. Lah ini kan udah termasuk ngobrol duniawi nih. Maka kenapa antara serambi sama dalamnya masjid biasanya malah justru lebar serambinya ketimbang ruangan dalamnya. Silakan dicek. Soalnya maaf punten, kalau bangun masjid itu harus pakai musyawarah. Nggak boleh hanya sekedar nih saya mewakafkan tanah. Ahli wakifnya bilang lagi, ini saya yang mau ngebangun, mutlak 100% saya ngebangun. Sering kejadian. Katanya masjidnya sudah diwakafkan, tapi ternyata bangunannya mutlak seorang ilmiah. Akhirnya masjidnya jadi, jamaahnya kosong. Kenapa masyarakat ngomong salah? Bangun dewek, yang mana diisi dewek? Bukan berarti yang sugi itu maaf punten. Memang niatnya bagus, tapi kudu musyawarah. Harus ada betul-betul dari masyarakat yang ikut serta. Jangan mutlak sendiri, nanti dikiranya masjid sendiri. Tetap harus tanya sama Mbak Yai, minta arahan supaya Pak masjidnya juga makmur. Maka contoh Yai, memang saya nggak ikut ngerewangi masalah dananya, tapi alhamdulillah saya pernah ngaji. Jadi ini tempat wudhunya jangan lurus dengan jamaah yang pada sholat jadi makmum. Kadang-kadang ada tempat wudhu, kacanya masjid lebar-lebar jendelanya, sehingga makmumnya baru takbiratul ihram, terus lihat ada orang wudhu jengking-jengking, bokongin jonteng-jonteng. Sampai begini aja, sampai diatur begitu. Ini Islam, begitu indahnya, luar biasa. Maka kenapa kula panjenengan sadaya ikut pengajian hari ini, karena memang lagi cari bekal, cari sangu. Kita sedang dandani iman karena kita melebet tahun baru Hijriah. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka pulang pun harus dalam keadaan yang baik. Tapi memang kita datang ke dunia keadaan baik, nanti hasilnya akan beda-beda sesuai dengan rapot masing-masing. Ibarat anak kita kemarin yang pada sekolah, ketika ujian semester telah usai, padahal anak kita sekolahnya sama, seragamnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, tapi hasil akhir menerima rapot ada yang ranking hiji, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3, bahkan ada yang gak ranking babar belas ya ada. Anak memang begitu, Bu. Bocah 5, sifatnya 5. Kelapa satu tundun saja beda-beda sifatnya. Aya nu kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung. Parah lagi kelapa gerbudeg. Aduh. Kalau sini kalapanya kalapa 5. Ini kalapa satu tundun. Beda-beda sifatnya. Anak begitu. Anaknya 5, sifatnya 5. Kalau toh bapaknya pinter, ibunya pinter, anaknya 5, yang pinter 4, yang bodoh hiji. Jangan salah, tuh anak yang bodoh hiji justru bisa jadi menyelamatkan orang tuanya. Coba kalau punya anak 5 pinter semua, mungkin orang tuanya sombong, mungkin orang tuanya pamer,
bahkan akhirnya jadi lalai. Maka si bodoh ini justru mungkin bisa jadi menyelamatkan orang tuanya. Anak begitu sifatnya, Bu. Saya ngomong begini, ya Allah, orang tua zaman sekarang bingung ngedidik anak. Mau pakai gimana caranya lagi didik anak? Soalnya zaman sekarang anak baru disentak dikit aja katanya mental psikisnya yang kena. Ibunya bilang, aja kayak gue. Kaget. Saya juga kaget. Ibunya lagi ngemarahin anaknya, aja kayak gue. Bocah ngejawab, mama jahat. Ibu orang tua zaman sekarang ngedidik anak tuh, Bu. Anaknya diselantik kuping sama bapaknya, ceter. Anaknya bilang, ayo udah nggak kayak dulu. Ayo udah nggak sayang sama aku. Anaknya langsung bikin surat, langsung berangkat minggat. Saya dulu pas kecil juga banyak pikiran kepingin minggat, Bu. Tapi kan cuman minggat-minggatan doang. Soalnya bareng udah natain baju, nilepin kelambi, saya mikir, ngisuk sih mempaningong siapa? Nggak jadi minggat saya. Anak zaman sekarang nekat-nekat banget, Bu. Alasannya apa? Yaitu tadi mental psikisnya yang kena. Ya Allah, untung saya kelahiran 95. Saya sekarang umur 27 tahun. Saya, Bu, dari kecil umur kelas 3 SD saya udah bisa ceramah. Kenapa dari kelas 1 SD tahun 2001 saya udah kelas 1 pulang sekolah saya di Surangon kambing. Mbak saya 43 lanang kabeh. Yang wadon cuman saya ngumpul. Tapi saya bukan mbaknya, saya yang ngangon. Ya cuma nangon kambing. Saya sambil bawa termos es, Bu. Saya sambil jualan es lilin keliling. Yang saya target siapa konsumen saya, orang-orang yang ada di sawah, lagi macu, lagi daud, lagi matung, lagi tandur, lagi gepiok. Nggak tahu jenengan gepiok. Tahu? Orang Sunda kurang jauh sampean. Oh campur, iya. Ketika orang yang di sawah saya tawarin es, Pak, es. Bapak-bapak bilang, mang tengah sawah ditawari es, nggak bawa duit. Dia bilang, utang boleh. Ya gimana lagi, Bu? Ya bolehlah, sampai sekarang belum disarutangin. Saya masih ingat orangnya, masih tak titengin yang aku. Dulu sejak kecil, saya udah biasa angon kambing. Tapi ketika saya cerita sekarang, orang nggak pada percaya kalau saya dulu angon kambing. Soalnya jenengan lihatnya saya sekarang udah glowing. Orang kagak percaya. Makanya kenapa saya itu paling seneng kalau dapat apa baik dari pengajian, gak saya makan sendiri, tetangga saya bagiin. Karena tetangga adalah saksi hidup saya. Jadi memang saya sodako bareng-bareng sama masyarakat. Sampai tadi malam saja saya subuh sampai rumah. Ternyata udah ditunggu sama bujang-bujang. Bujang bukan sembarang bujang, mau ngerembuk masalah 17 Agustusan. Puas. Jadi tiap hari banyak yang ngantri, tapi hari ini istimewa khusus. Sampai subuh saya ngobrol masalah kegiatan 17 Agustusan ini bagaimana nih. Kemarin dari pandemi kita rehat sampai kita vakum, gak ada acara apa-apa. Yolah mumpuni. Ya akhirnya gimana lagi, walaupun saya nggak ikut makan lomba, ikut lomba makan kerupuk, tapi kan saya yang jadi kayu bakarnya, Bu. Yang jadi tungku ya bocah-bocah bujang di tempat saya. Jadi mau nggak mau, karena mereka belum inilah yang memang tiap hari ngedoain saya, sehingga tetangga saya yang tahu dari sejak kecil udah jadi angon pangon kambing, tukang ngembala kambing. Nah bocah zaman sekarang yang maaf Bu, alhamdulillah anak zaman sekarang pintar-pintar, cuma kadang pintarnya kebablasan. Bapaknya bilang, Nok, sini panggilnya apa mana? Neng, sekolah ngaji yang pinter, sekolah ngaji nu prihatin. Soalnya sampean ngaji udah seneng, berangkat sekolah seragamnya tiap hari ganti. Senin Selasa merah putih, Rabu Kamis identitas, Jumat Sabtu baju pramuka, ke taman baju olahraga. Nih bapak dulu, Senin Selasa bang putih,
Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Kamu kudu seneng berangkat sekolah pakai sepatu, belum bodol, belum butut udah ganti. Nih bapak buru-buru pakai sepatu, orang kaki dibuntel kresek udah alhamdulillah. Bocah ngejawab, ih ayah itu kan dulu. Pinter banget budak zaman sekarang ngejawabnya. Nggak ada niat orang tua ngedidik anak membanding-bandingkan zaman dulu sama zaman sekarang, Bu. Tapi terkadang anak zaman sekarang kurang prihatinnya, kurang rekasanya, sehingga kepinginnya orang tua kalau anak sudah dienakkan dengan fasilitas, ya ayolah ngaji yang prihatin, sekolah yang bener-bener, karena hidupnya udah enak, fasilitasnya udah lengkap. Zaman dulu ibu masih gadis, bapak-bapak masih bujang-bujang, tengah malam kalau padang bulan, ya Allah, pada main jonjang umpet, gobak sodor, dos-dosan. Dulu nana wadun bujang perawan umpetan di pekarangan balik gak ada yang metong. Betul? Betul? Main di kali, disusukan, bawanya sarungnya bapak. Nanti sarungnya tuh diikat pucuknya tuh. Nanti lari di tanggul kali, butuh, muak jegur nyemplung ke susukan. Kan sarungnya terus melembung. Pegangin tuh pucuknya, ngelangi sambil ngenggek. Dulu bujang perawan udah bareng, tahu udah nggak? Telanjang. Dulu bujang perawan telanjang bareng, nggak ada yang pikirannya ngeres, nggak ada yang pikirannya kotor. Uniknya zaman dulu, Bu. Maka anak zaman sekarang kalau diceritani begitu, itu kan dulu. Jawabnya itu kan dulu terus. Maka zaman sekarang orang tua ngedidik anak bingung pakai model apa. Maka memang anak 5 sifatnya 5. Ketika nerima rapot pun ada yang ranking siji, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Termasuk kelak kita di akhirat nanti. Ketika kita di akhirat, hasil kita akan berbeda-beda. Ibarat begini, Pak Kuwu Pulau. Oh ya, soalnya Pak Kuwu Kujang Sari lagi ada tugas juga Ibu, sama-sama di Pondok Pesantren Al Azhar. Maka hari ini kuwunya adalah Kuwu Pulau Erang. Namanya siapa Bu? Kakak? Rusmana. Rusmana. Oh, Rusmana. Ya, ketua panitianya siapa? Bapak Irfan. Oke. Akhinal Kirom, Bapak Kiai Entis punya santri ratusan santri. Dari ratusan santri, ternyata ada 2 santri kesayangan, namanya Rusmana sama Irfan. Ternyata 2 santri kesayangan itu setelah ngajinya cukup, Kiai Entis bilang sama santrinya, anak-anakku kabeh sekarang sampean pulang ke rumah, sebab ngajina ta'alumna tos cukup, moga-moga sampean ilmuna nu manfaat. Amin Kiai. Pulanglah ke rumah masing-masing. Di rumah tetap ngelanggengakeun ngaji. Yang ternyata kuwu Rusmana jadi kuwu, Pak Irfan jadi petani. Ternyata ya pada sukses, wong ilmunya barokah kabeh. Satu hari anu Aa Irfan ternyata jadi petani, nandur muntul. Tau muntul ente? Cara sini muntul naon? Mantan. Kagak move on banget, masih nginget-nginget mantan. Mantan. Kalau singkong kan sampai. Muntul di sini mantan. Ini baru tambahan kosakata ini. Kemarin saya dapat tongtolang. Ya saya tahu bahasa Sundanya babal, lebih tongtolang. Ini ketambahan mantan. Sampai rumah saya ditanya sama bapak saya, mumpuni ngaji sama orang Kujang Sari dapat apa? Mantan.
Bapak Irfan di rumah jadi petani, nandurnya nandur mantang. Setelah nandur mantang, dipilah mantang-mantang yang paling bagus. Mantang-mantang yang bagus dimasukin ke karung, dibawa sowan ke rumahnya Kiai Entis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Irfan. Ayah naon Irfan, ya Allah. Lama nggak ketemu. Gimana kabarna, sehat? Alhamdulillah sehat sawangsulna Kiai, sehat alhamdulillah. Anu hapunten Kiai, ini saya bawa mantang sakarung. Mau dikolak sama para santri mangga Kiai. Aduh ngerepotin banget Irfan. Akhirnya ngobrolnya selesai. Irfan pamitan pulang. Kiai Entis, Abi mau pamit dulu soalnya udah sore. Jangan gugupan pulang anu si Irfan. Saya pamitin dulu sama istri di dapur. Ayang Mbak. Ya namanya Kiai juga kudu romantis. Ayang Mbak, di dapur ayah naon ya? Ayah naon? Ada apa ya kok itu si Irfan datang bawa mantang? Masa pulangnya karungnya kosong? Cobalah diisi jajan apa? Hapunten bah, di dapur taya apa-apa Naon. ayah naon-naon. Bahaya na naon. Kayak naon-naon. Palingnya eta kemarin ayah DPR nyalon, pas nyalek itu datang ke sini soal bawa kambing. Palingnya eta di sini kambing nyebutnya naon? Bawa embe hiji. Jadinya eta lah Pak, ayahnya embe. Ya udahlah Bu, bawain embe nasi ke Irfan wae. Abi juga nggak ada kesempatan buat ngarit, nggak ada kesempatan cari rumput, dibawain Irfan. Anu ibu ikhlas, ya ikhlas bah. Om Irfan itu juga santri kesayangan. Akhirnya embena dikasihkan, dipasihkan Kak Pak Irfan. Irfan ya embe dibawa pulang. Loh kok saya dikasih embe Kiai? Iya, eta embe buat tanda supaya sampai ngajinya di masyarakat bisa lestari. Mana? Sana anu kambing embenya dibawa. Itu karungnya nanti di jalan buat diisi pakai suket supaya buat nah sini jukut. Karungnya diisi jukut buat empan embena. Mohon Kiai, atur nuhun kakak Para harap mbe enak mbe bae lah. Nang Cilacap jadi paraban malah repot. Mbenya dibawa pulang sama Pak Irfan. Pak Irfan seneng banget tuh sambil bawa embe dicangking mbena tuh. Gimana nggak seneng wong berangkat bawa mantang. Kurang kompak. Angkat bawa mantang, balik bawa embe. Enak. Sebelah sana belum. Angkat bawa mantang, uih bawa embe. Untung nggak? Untung banget lu mantang dijolin embe. Mantang ya Bu. Dan ternyata di perjalanan Pak Irfan lagi bawa embe, ketemulah sama keurus mana. Punten ya Pak keurus mana. Pak keurus mana udah berapa periode? 2, subhanallah, orang mani-mani Bu. Keurus mana kaget lihat Pak Irfan nyangking embe. Mas Irfan baru dari pasar kewan. Pasar kewan. Nah itu gawa embe. Ini embe bukan dari pasar kewan. Saya sowan dari rumahnya Kiai Entis. Ternyata guru kita sayang banget sama para santri. Saya angkat bawa mantang. Balik digawan embe. Akhirnya keurus mana ngitung. Mangkat gawa mantang, balik gawa embe.
Kenapa Pak Kurus Mana ngitung? Soalnya udah 2 periode tapi belum balik modal. Akhirnya Kurus Mana ngebatin lagi Irfan mangkat gawa mantan bebalini gawa embe, saya kudu ikut soalnya. Akhirnya Kurus Mana langsung ke toko beli sembako sama mobil pick up. Di sini mobil pick up nyebutnya naon? Kolbak. Kolbak. Kurus Mana beli sembako sama mobil kolbak, disetirin sendiri dibawa berangkat sowan ke rumahnya Kiai Entis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Rusmana. Aya naon Rusmana? Bade sowan Kiai tabarukan lama biteun teu sowan ke rumah Kiai. Gimana kabarnya Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Kiai, ini saya bawa sembako sama mobil kolbak. Mangga mau dimasak sama para santri. Oh ya, matur nuwun ya Allah, merepotin Kurus Mana. Ini Kurus Mana bawa sembako sakolbak mesti kudu adol jual bengkok ya. Gak apa-apa Kiai, udah saya niatin tabarukan Kiai. Ya, hatur nuhun ya Kurus Mana ngobrol. Setelah ngobrolnya selesai Kurus Mana pamitan. Kiai, saya mau pamit dulu, jangan pulang dulu Kurus Mana. Saya mau pamitkan sama si istri di dapur. Kurus Mana ngebatin. Iya waktunya iya. Akhirnya Kiai Entis bilang sama istrinya, ayah ngembet di dapur ayah naon. Ayah naon. Kemarin Mbak Hiji juga dibawain si Irfan. Ya paling eta mantan mau dibawa si Irfan. Ya gimana deh ya Bu? Ketimbang si Rusmana kolbakna kosong. Ya di si mantang tenan naon lah. Ikhlas ya ikhlas cuma mantang. Dibawain sama Kurus Mana. Akhirnya setelah dibawa ke Kurus Mana sebenarnya ngitung angkat bawa sembako sakol. Kurang kompak. Angkat bawa sembako sakol, balinya bawa hitung-hitungan logika rugi tuh. Rugi, tapi ini bukan masalah untung ruginya, tapi pertanggungjawaban kita kelak di akhirat, bukan masalah embe atau mantangnya. Tapi kelak ketika kita di akhirat di hadapan Gusti Allah, rapot kita ini jadi pertanggungjawaban. Mau bawa mantan apa mau bawa embe? Mau untung apa mau yang rugi? Ini cuma buat gambaran Bu. Jangan tersinggungan ya Bu ya Allah. Jadi lihat ku karunya pisan ya Bu ya. Baru kali ini saya lihat ada ku wajahnya pucat banget ya Bu. Aduh jadi gak enak Bu. Tapi lihat ku sarungan jadi seneng. Tadi pas lagi perkenalan di rumahnya almarhum Mbah Ajung, saya tadi lihat ku pulau Erang pakai sarung, saya hampir kebablasan. Iya, ku apa pengantin sunat. Maafkan aku ya Bu. Jangan tersinggung loh Bu, walaupun pulangnya bawa mantang Bu. Nanti amplopnya saya bagi 2. Aku amplopnya saya isiin. Lagi ya Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh iya, lupa. Ini saya dapat titipan amanah. Ngajinya kan sampai jam 1 kan? Ya tak kontraknya. Ya ada titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Amanah dari panitia. Mumpuni. Widih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ih kok medeni temen ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar RW 06 Blok Kalapa
Blok Kalapa 5 Kujangsari, keluarga besar RW 05, Desa Pulau Erang, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ikut merewang bahasa planet mana tuh, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan DKM At-Taqwa, duit infak jariah sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Bisa baik, tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Maaf punten Bapak Ibu, panjenengan sadayana rawuh di dieu majelis dalam rangka silaturahim. Kaping 2na panjenengan bade pengaosan ngaos ngaji, nu kaping 3na bade dimintai sodakohan. Kira-kira kalau dimintai sodakohan ikhlas gitu Bu? Betul? Betul? Kalau panjenengan ikhlas, saya dulu yang akan memulai sodakohnya. Ya iyalah, masa cuma ngajak-ngajak doang. Kalau cuma ngajaknya nggak ikut sodako, nanti tersiar kabar katanya saya ustazah jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, repot di. Jadi begini, di dalam kitab namanya kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa orang meminta-minta untuk makan hukumnya makruh. Walaupun sodakoh nu paling sae adalah sodakoh buat nyambung uripna orang, tapi orang kok meminta hanya untuk makan, nun sewu punten, ini hukumnya makruh. Tapi hari ini bukan minta buat makan, karena hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi hari ini adalah infak sodako untuk kemaslahatan masjid kita, Masjid At-Taqwa. Nu masjidna sedikit aya butut anu plafona, jadi yuk ngajinya bade dimintai sodakuan. Kira-kira ikhlas itu? Dimulai dulu dari saya Ibu. Ini asisten saya jilbab coklat, tapi walaupun asisten saya yang nyemplungin sodako, duitnya nyong. Kan takutnya sampean pada salah paham. Jadi yang mengasupkan ngalabutkan yang memasukkan duit asisten saya, tapi duitnya Abi Bu. Jadi mangga kotak infaknya nanti muter, tapi ayat tapina lagi, panjenengan dimintai sodakuan sesuai dengan kemampuan. Ngasihnya juga ngasihnya sesuai kemampuan. Nu jadi soang telurnya segede telur soang, nu jadi bebek telurnya segede telur bebek, nu jadi ayam telurnya segede telur ayam, nu jadi anu burung merpati telurnya segede burung merpati, yang jadi manuk piit gak usah memaksakan telurnya segede telur soang, karunya nanti dobolan. Sesuai kemampuan, milih mau jadi soang apa jadi piit? Jadi piit apa jadi soang? Jadi soang. Mentalna orang Langen Sari, mentalna wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang. Soang adalah telur nu ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30, berarti manuk piit berapa? Jauh banget kaceke. Gelangna selengan dipakai semua kan? Cincinnya sakeong-keong, kalungnya panjangnya sampai tali pusar. Berarti kalau nggak ngasih sodako sampai cuma 2.000, kasihan isin sama mudele. Jadi punten sesuai dengan kemampuan sodako panjang, kami tidak memaksa. Yang penting ikhlasna panjenengan sabaraha adalah demi kemaslahatan masjid kita, Masjid At-Taqwa. Sumangga kotak infaknya tos ya. Iya, anu ini mau ditarik sekarang atau tahun depan? Sekarang, iya. Kotak infaknya dimulai dulu dari saya sambil baca sholawat, kotak infaknya muter. Ibu-ibu persiapan ngerogosak dompet. Nggak bawa dompet, utang dulu sama sebelahnya. Besok ketemu bisa utangin. Bapak-bapak silakan ngerogosak kantong.
pakai sarungan berarti tak kadokannya. Karogon-rogon. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa bilan Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairu siddiqi siddiq li sayyidil khulafa. Arju min fadlil maula an'im lana bishifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syahira. Arju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallim ya Rabbi ala walilam Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa. Arju min fadlil maula ikuti hawaijana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Sallim ya Rabbi ala Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa milan Muhammad Irman Ali Khaydara sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa. Narju min fadlil maula farrij bihi hammana. Maulaya salli Mustafa. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Tas bobo putrina Pak Ustaz. Memang begitu namanya barudak. Barudak. Budak ya, karena hiji jadi budak. Kalau seueur tuh barudak. Ya Allah, ya barudak nu rambutna keserang bereng. Tenang dibacain salawat ternyata nurut Pak Ustadz. Alhamdulillah. Moga-moga nih anak-anak kita yang pada dibawa ke pengajian dijadikan anak yang solih-solih, anak yang qurrata a'yun, anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul kitab. Amin Allahumma. Dari sarungnya, iya sarung santri ya. Santri pondok mana?
Nurul Huda. Alhamdulillah. Pesantrennya Kiai Entis. Oh, Nurul Salam. Alhamdulillah. Oh, ini Nurul Huda. Oh, sini Nurul Salam. Jadi alhamdulillah santri Nurul Huda ikut pengajian di Nurul Salam sini. Alhamdulillah, atur nuhun. Senang kalau lihat santri dari sarungnya aja rasanya adem. Mudah-mudahan hasil makrosidana ilmunya yang manfaat, yang barokah, di pondok bisa kerasan. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap lanjut, sorbannya tetap keliling, ngajinya tetap diri lanjengatin. Lanjutkan. Di Cilacap dilajengaken, di sini lanjutkan. Soalnya ini untuk efisien waktu. Hentikannya Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jenengan hari ini sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke panjenengan tidak mesti berupa uang, tapi bisa berupa badan sehat, sehat walafiat, anaknya soleh-solehah, keluarganya semangat ibadah, semangat lakonin sholat. Itu ganti dari panjenengan sodako karena nanduri biji-hiji tukulnya pitu. Habis tukul pitu, nanti setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala karena panjenengan sedang sedekah. Amin Allahumma. Maka ngapunten sangat, mangga kotak infaknya tetap muter. Ngomong-ngomong, jam sabaraha yuk. Jam 10. Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Kalapa 5. Oh, jadi di Kalapa 5 jamnya mundur. Oh, berarti Kalapa 5 pinter. Ya, saya yang dipinterin. Soalnya ya tadi saya dijanjikan naik jam 9, Bu. Saya datang jam setengah 9. Naiknya jam setengah 10. Berarti saya nunggunya 1 jam. Lama banget sambil foto-foto terus. Ya beginilah resikonya jadi artis. Gimana ceritanya? Saya di Indosiar emang gak syuting, tapi saya di Indosiar itu ikut lomba. Lombanya lomba dai. Bukan saya jadi artis. Hello. Artis mah ikut drama, film, ikut acara FTV begitu. Saya bukan artis ngarang. Saya santri, bestinya sampean. Saya seneng, lebih seneng jadi santri ketimbang jadi guru. Maaf ya Bu, maafin loh Bu, lagi gak enak. Anak aku bisa undang sendiri Bu, biar agak disanjung gak kayak malam hari. Saya juga seneng nyanjung kuwu, kok tenang saja. Saya ikut seneng karena ternyata kuwu-kuwu kita juga termasuk dalam keanggotaan DKM Masjid At-Taqwa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kuunya santri berarti ternyata ku yang demen ngaji. Alhamdulillah. Karena memang saya tadi dijanjikan naik jam 9, ternyata sampai sini setengah 9 belum dimulai. Padahal MC-nya aja panjang banget Bu. Sambil muqaddimah sekalian tuh. Dadasnya nunggunya gak lama. Ya tenang naon Bu, cuma tadi pagi saya ngisi pengajian di Majenang, sorenya tadi di Kawunganten, terus malamnya di sini. Besok pagi nih, habis subuh saya udah berangkat ke Temanggung di Kecamatan Ngadirejo, sorenya di Ngadirejo juga, cuma beda desa, malamnya di Kendal, Jawa Tengah. Tiap hari begitu, jadi kalau saya nggak manage waktu ya maaf Bu, badan saya yang rusak. Karena memang saya udah 1 minggu ini saya mimisan karena memang saya cek dokter, ternyata Pak dokter bilang kurang turu mumpuni. Turulah. Saya tidur itu paling lama di rumah itu 3 jam, itu paling lama. Jadi saya itu jarang sekali istirahat, sampai beberapa kali pengajian nggak pernah ketemu kasur. Apalagi kalau ngaji di Kalimantan. Ya Bu, saya cuma tidurnya di mobil, jadi keluar jadi urang. Jadi urang kan manusia. Tapi urang di Cilacap udan.
Jadi metu dosa ka mobil melengkung. Tiap hari saya di perjalanan, jadi mohon maaf kalau saya terkadang memaksa panitia. Kalau nggak naik jam 9 saya nggak mau. Saya bilang harus naik jam 9. Kalau toh saya dinaikkan jam setengah 11 nggak apa-apa. Tapi jam 11 saya turun. Karena jatah saya sampai jam 11. Jadi naik jam 9, turun jam 11. Saya rata-rata ceramah 2 jam. Tapi kalau saya dinaikkan jam setengah 10, tetap saya turun jam 11. Naik jam setengah 11, turun jam 11. Tergantung panitia mau milih mau lama apa mau sebentar. Ya mau lama, makanya naiknya jam 9. Duh kan udah jam 11 kurang 5 menit. Tadi yang ngomong jam 10 sah. Saya rata-rata ngaji paling sebentar itu sejam setengah Bu. Tapi rata-rata saya kalau ceramah rata-rata 2 jam. Jadi tergantung panitia. Besok Pak Kubu kalau mau undang saya naik jam 9 biar turunnya jam 11 itu. Atau naik jam 8 turun jam 11 malah Pak. Ya, jadi ngajinya 3 jam Pak Kubu. Jadi alhamdulillah karena hari ini juga ada 2 pengajian Ibu. Bukti masih ada kebagian ngaji kita di Al-Azhar dengan guru kita Sumangga. Jadi punten sangat karena jatah saya alhamdulillah belum menceritakan Muharram loh sama santun anak yatim piatu. Besok undang di. Jadi judulnya pengajiannya to be continue. Itu bahasa Jawa Tengah ya maaf Ibu. Gimana? Oh undang tapi nggak dapat jadwal. Memang jadwal saya yang kosong paling tahun 2026. Kami tahun 2024 sudah tutup buku, tutup jadwal. Tahun 2025 tinggal tersisa di pertengahan tahun sampai akhir. Jadi paling ya tahun 2025 akhir Bu ya Allah. Kapan saya ngagaduan salaki coba. Tahun 2025 udah di booking saya. Alhamdulillah. Inilah kami keluarga besar masyarakat Kujang Sari dan Pulau. Tepuk tangan dulu dong buat panitia DKI Ngatakan ini luar biasa, Masya Allah. Kami harap tidak hanya pengajian hari ini bisa lanjut di kemudian hari dengan istiqomah Allahumma. Sebentar ada pengumuman informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ueh ka bumi, maka suamina nikah deui. Jangan pulang dulu Ibu, karena nanti akan dipimpin doa oleh Al Kiram Bapak Kentis. Yang akan memimpin doa pengajian hari ini, Al Kiram Romo Kiai Kentis akan memimpin doa pengajian hari ini Sumangga. Saya harap yang di sini santai aja Ibu, biarkan yang di luar pada keluyuran dulu. Jenengan yang tertib kita mengaminkan doa yang nanti akan diberi langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, memberikan sehat panjang yuswa, masyarakat nu ahli ibadah, masyarakat nu ahlul jannah, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Bahkan dimami langsung oleh Romo Kiai Haji Entis Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Forkom pincang matur nuwun sangat Bapakku, terima kasih para masai matur nuwun. Mudah-mudahan setelah doa usai panjangan pulang dengan kanti tambahin maslahat manfaat uge barokah Allahumma. Usikum wa nafsi bitakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh Al Kiram